Tadi katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya firman kebenaran ini, Bapak Saudaraku, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjamin kita. Roh Kudus itulah akan menuntun kita. Roh Kudus itulah akan mengajari kita. Roh Kudus itulah akan menyertai sepanjang kehidupan kita. Jadi bukanlah kekuatan kita, Bapak Saudaraku. Jadi jelas ini tadi kepada kita ayat 14 katakan kepada kita, Roh dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu jaminan, Bapak Saudaraku. Roh Kudus itulah jaminan. Jadi jika kita menyampaikan firman Tuhan dengan akal kita, itu bukanlah jaminan. Tentu jika kita pakai dengan akal kita, pasti kita itu menyenangkan daging, bukannya menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang hidup yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukannya mendukakan hati Tuhan. Kita melihat bagaimana zamannya Nuh. Kita melihat banyak manusia mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga akhir zaman ini kita melihat banyak manusia mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kita menganggap kita itu sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita menganggap kita ini sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ini mengatakan kita ini orang Kristen pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikut Kristus. Jadi itulah jadi pertanyaan buat kita, Bapak Saudaraku, sadarlah kita kemanakah kita, langkah kita ini selama ini, Saudaraku, sehingga saat ini bisa kita membuka hati kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gereja itu tidak salah. Yang salah adalah kita. Kenapa? Karena kita tidak mau kembali kepada firman kebenaran. Jika kita kembali kepada firman kebenaran, semua itu akan baik. Semua itu akan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi banyak kita ini hanya engge saja. Banyak kita ini hanya ikut-ikutan saja. Banyak kita ini hanya kita itu dengar-dengar saja. Tapi kita tidak mau mencari kepastian. Kita tidak mau menguji firman Tuhan ini. Kita tidak mau menaati firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Jika demikian, Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita, kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran. Pasti kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita akan tetap ceria, semangat. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan dalam hati kita ini. Jadi jika tidak ada Roh Tuhan dalam hati kita ini, pasti kita akan muram, pasti kita akan cemas, pasti kita akan bimbang bagaimana akan kehidupan ini, di mana akhir zaman ini, Bapak Saudaraku, semakin sukar. Banyak orang yang saat ini pengangguran, Bapak Saudaraku, sangat susah untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang pengangguran, Bapak Saudaraku. Jadi jika kita tidak mengandalkan Tuhan, banyak orang akan stres, banyak orang akan linglung, Saudaraku. Jadi marilah kembali kepada Alkitab. Jika kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, mati hidup adalah untuk Tuhan. Jika demikian, Bapak Saudaraku, apa yang harus kita takuti? Jadi begitulah, Bapak Saudaraku, ketika saya melayani ke kampung-kampung, Saudaraku, orang menyerang saya oleh gaib-gaib, Saudaraku, saya mengandalkan Tuhan. Mati hidup untuk Tuhan. Saya mati siap, saya juga hidup siap untuk memberitakan firman. Itulah topik saya, Saudaraku, visi saya, Saudaraku. Toh sampai saat ini saya masih hidup,
walaupun banyak yang menyerang, walaupun banyak yang menyantet saya tetap ada pembelaan Tuhan. Itu Bapak Saudaraku bukanlah dengan kekuatan saya, tapi karena Tuhan menyertai saya sampai saat ini saya masih utuh, masih bisa menyampaikan firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika nanti saya tidak lagi ada membuka renungan pagi, berarti saya tidak ada lagi. Itulah nanti buktinya saudaraku. Jika saya masih hidup, berarti saya akan menyaksikan firman Tuhan setiap hari untuk kita semua. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, supaya kita mendapatkan damai sejahtera hidup dalam dunia ini. Bahkan kita tetap ceria, semangat, mengandalkan Tuhan. Bahkan kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu tidak gampang Bapak Saudaraku. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Karena jika kita tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semangat terus, shalom.